Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di sini. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang soal materi ujian advokat. Ya, bagi teman-teman yang mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian profesi advokat, mari kita belajar di sini. Sebelum kita lanjut dan sebelum teman-teman menonton video ini, mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe, di like, komen, dan di share. Baik teman-teman, kita akan membahas. Mari kita simak dan pelajari di sini. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di sini. Untuk video kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang pembahasan materi-materi soal ujian profesi advokat. Bagi teman-teman atau bagi kawan-kawan yang mau mengikuti ujian advokat atau ujian profesi advokat, maka ini perlu kita pelajari supaya kita bisa lolos dalam menghadapi ujian profesi advokat. Mari kita bongkar di sini, mari kita bahas di sini agar ilmu pengetahuan kita atau persiapan kita untuk menghadapi ujian profesi advokat bisa kita sukseskan. Jadi materi kali ini saya bahas latihan soal ujian advokat beserta kunci jawabannya. Untuk sementara yang saya bahas di sini materi undang-undang advokat. Baik teman-teman, kita mulai saja secara singkatnya, secara cepat kita bahas agar ada persiapan kita untuk menghadapi ujian advokat. Nomor 1, di dalam pasal 32 ayat 3 diatur profesi advokat yang terhimpun dalam peradi. Berapa jumlahnya? A. 6 organisasi advokat. B. 7 organisasi advokat. C. 8 organisasi advokat. D. 9 organisasi advokat. Jadi jawabannya adalah C, 8 organisasi advokat yang terhimpun dalam peradi. Ya, itu jumlahnya 8 organisasi advokat. Mari kita bahas di pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Berbunyi, untuk sementara tugas dan wewenang organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN, Asosiasi Advokat Indonesia atau AAI, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia atau IPHI, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia atau HAPI, Serikat Pengacara Indonesia atau SPI, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia atau HAKI, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal atau HKPM, dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia atau APSI. Jadi 8 organisasi yang terhimpun dalam organisasi advokat. Next, yang tidak terhimpun dalam
organisasi advokat yang tidak terhimpun dalam organisasi advokat. A. Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia. B. Serikat Pengacara Indonesia. C. Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia. D. Peradin. Jadi pertanyaannya tadi teman-teman, yang tidak terhimpun dalam organisasi advokat. Jadi di luar dari 8 organisasi tadi, yaitu Peradin. Bukan Peradi ya teman-teman. Peradin. Jawabannya adalah D. Mari kita bahas pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Berbunyi, untuk sementara tugas dan wewenang organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dijalankan bersama oleh 8 organisasi advokat, yaitu IKADI, AAI, IPHI, SPS, SPI, AKI, HKHPM atau HAPI, dan APSI. Nah, jadi yang tidak terhimpun dalam jumlah 8 organisasi tadi yaitu adalah Peradin. Bukan Peradi ya teman-teman, bukan Peradi tetapi Peradin. Berarti jawabannya adalah D. Masuk kita nomor 3, Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 berlaku tanggal berapa? Nah, jadi pertanyaannya di sini adalah tanggal berapakah Undang-Undang Advokat berlaku atau mulai berlaku? A. 5 April 2003. B. 5 April 2004. C. 5 April 2001. D. 5 April 2002. Jadi pertanyaan yang tadi teman-teman, tanggal berapakah Undang-Undang Advokat mulai berlaku? Jawabannya adalah 5 April 2003. Mari kita masuk pada pasal 36. Kenapa bisa jawabannya A? Coba kita lihat pada pasal 36. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 5 April 2003. Jadi pada Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 pada pasal 36 berbunyi undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal atau diundangkan pada tanggal 5 April 2003. Next, nomor 4, menurut pasal 13 organisasi advokat diminta untuk membentuk pengawasan berupa A. Lembaga pengawas. B. Komisi pengawas. C. Dewan pengawas. D. Komisi advokat. Nah, jadi pertanyaannya tadi teman-teman, menurut pasal 13 organisasi advokat diminta untuk membentuk pengawasan berupa. Nah, jadi ini menyangkut Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 ini semua teman-teman. Jadi kita perkuatkan undang-undang advokat agar semua soal ini bisa kita jawab, ya. Jadi pasal 13 organisasi advokat diminta untuk membentuk pengawas berupa A. Lembaga pengawas. B. Komisi pengawas. D. Dewan pengawas. C. Komisi pengawas. Jawabannya adalah B. Komisi pengawas. Kenapa jawabannya B? Mari kita bahas pada pasal 13 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Menurut pasal 13 organisasi advokat diminta untuk membentuk pengawas berupa. Jadi jawabannya B. Komisi pengawas. Kenapa bisa jawabannya B? Mari kita bahas atau mari kita buka dalam Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 berbunyi pelaksanaan pengawas sehari-hari dilakukan oleh komisi pengawas yang dibentuk oleh organisasi advokat. Nah, jadi jawabannya semua teman-teman ada di Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003.
Next, nomor 5, kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma diatur dalam. Nah, jadi kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma diatur dalam pasal berapa? A. Pasal 22, B. Pasal 23, C. Pasal 21, D. Pasal 25. Jawabannya adalah teman-teman pasal 22. Kenapa jawabannya pasal 22? Mari kita bahas atau mari kita coba buka di Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Berbunyi, advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Nah, jadi ini menyangkut kepada orang-orang yang mencari keadilan yang tidak mampu ini, teman-teman, ya. Jadi begitu banyak sekali masyarakat seluruh Indonesia yang meminta keadilan tetapi biayanya tidak ada gitu. Jadi kenapa banyak sekali di seluruh masyarakat Indonesia ini? Ya karena kita punya keadilan, ya. Kita punya keadilan yang sudah diatur oleh undang-undang, tetapi masuk jalurnya untuk menempuh keadilan tersebut adalah membutuhkan biaya, teman-teman. Nah, banyak sekali yang terjolimi oleh karena tidak mampu, ya, tidak mampu untuk menempuh keadilan tersebut. Oleh karena akibat tidak ada biaya. Nah, jadi di Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 ini menegaskan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, teman-teman, ya. Jadi ini mari kita pahami bagaimana mempelajari undang-undang advokat ini agar kita bisa bermanfaat, ya, kepada masyarakat atau kepada seluruh yang membutuhkan. Nah, jadi kita diajak dalam pasal 22 ini untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu, ya. Ini yang benar-benar tidak mampu, ya, teman-teman, ya. Yang benar-benar tidak mampu untuk khusus pencari keadilan. Nah, jadi mari kita membahasnya lebih dalam agar ilmu pengetahuan kita secara hukum terus berkembang dan bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi seluruh masyarakat Indonesia, ya. Ini cukup sampai di sini aja pembahasan materi, dan soal selanjutnya akan kita terus membahasnya di video selanjutnya.